Kematian seseorang tidak ada yang bisa memprediksi, dan tidak ada yang bisa menolak hal tersebut terjadi. Pernahkah Anda mendengar tentang mati suri? Mati suri sendiri merupakan sebuah fenomena ketika seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentang waktu tertentu. Biasanya orang yang mengalami mati suri akan kembali hidup setelah dinyatakan meninggal. Terdapat beberapa artis pernah mengalami kejadian langka yang tak pernah dialami orang lain. Para artis ini pernah mati suri hingga akhirnya mengubah hidup mereka. Siapa saja artis yang pernah alami mati suri? Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum informasi 10 artis Indonesia pernah alami mati suri. Reza Arab. Reza Arab mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami mati suri. Bahkan dia sudah dibawa ke kamar mayat. Kejadian yang tak biasa ini ternyata pernah dialami oleh YouTuber Reza Arab saat dirinya masih berusia 9 tahun. Reza mengalami mati suri bukan secara tiba-tiba. Saat masih kecil, ia mengaku memiliki fisik yang lemah sehingga mudah terserang penyakit. Hingga pada suatu ketika, ia mengidap komplikasi dari 4 penyakit yaitu demam berdarah, tekanan darah yang turun, muntah-muntah hingga lambungnya pun robek. Setelah dirinya dinyatakan meninggal dunia, jasad Reza pun dibawa ke kamar mayat dan sudah dimandikan. Selama tak sadarkan diri, Reza mengaku ia seakan sedang berada di hamparan padang rumput bersama ibunya. Saat 12 jam berlalu, Reza tiba-tiba terbangun dan tak mengetahui di mana ia berada. Berdasarkan cerita Reza, selepas ia membuka mata, dirinya pun langsung mengajak sang bunda berbicara. Hal tersebut pun membuat ibunya terkaget luar biasa. Anehnya, setelah Reza kembali diperiksa, semua penyakit yang ada di tubuhnya lenyap begitu saja. Reza juga merasakan ada perubahan drastis dari dalam dirinya, yakni jadi lebih mudah memberontak. Sejak mengalami kejadian langka tersebut, Reza tidak lagi mengingat secara detail mengenai memori masa kecilnya sebelum mati suri. Deddy Dukun. Deddy Dukun merupakan penyanyi dan pencipta lagu legendaris Indonesia. Penyanyi senior Deddy Dukun pernah divonis meninggal dunia saat ia masih SMP. Dokter yang menjatuhkan vonis kematiannya ini adalah ayahnya sendiri. Saat itu, Deddy yang dikira tengah tidur dibangunkan. Tapi karena tak kunjung bangun, ayahnya yang dokter pun mencoba mengecek tanda vital di tubuhnya. Hasilnya detak jantungnya telah berhenti berdetak. Bahkan saat dokter lain diminta untuk memeriksa, hasilnya tetap sama. Ketika proses pemakaman tengah disiapkan, Deddy bangun kembali. Rupanya tantenya memandikan Deddy dengan air hangat dan dingin. Selama tidur itu, Deddy mengalami mimpi aneh di mana ia dihadapkan pada 2 jalan berlawanan dan jurang. Deddy Dukun diketahui merupakan pemeluk agama Islam. Dari ceritanya yang sempat mati suri, Deddy dikafankan seperti prosesi pemakaman jenazah muslim. Paramita Rusady. Paramita Rusady mengalami mati suri selama 2 hari pasca melahirkan anak pertamanya. Beruntung, saat itu Paramita Rusady belum dikuburkan. Artis yang membintangi berbagai sinetron dan film Indonesia ini mengaku alami mati suri setelah melahirkan anak pertamanya pada tahun 2007. Artis kelahiran Makassar 11 Agustus 1966 ini mengaku tidak merasakan apapun dan seperti dalam sebuah perjalanan panjang saat mati suri. Bopak Castello. Bopak Castello adalah salah seorang artis yang mengatakan pernah mengalami mati suri. Bahkan, ia pernah mengalami mati suri selama 3 hari. Hal ini karena dirinya tak menghiraukan pesan yang diberikan oleh temannya ketika berkunjung ke pantai Parangtritis, Yogyakarta. Ketika itu, Bopak buang air kecil sembarangan di pantai tersebut dan sehari setelah itu ia mengalami mati suri. Pria yang satu ini merasakan bahwa dirinya dibawa pergi menuju keraton Yogyakarta dan mengobrol dengan Ratu Pantai Selatan yakni Nyi Roro Kidul. Puput Melati.
Puput Melati juga menjadi salah seorang artis yang pernah mengalami mati suri. Sang penyanyi tersebut pernah mengalami mati suri ketika melahirkan anak ketiganya ketika operasi Caesar pada Juni tahun 2013 silam. Puput mengalami koma selama beberapa jam dan pernah berhenti nafas beberapa menit. Puput mengatakan bahwa saat mengalami mati suri melihat sosok yang memakai jubah putih dan akhirnya dia hidup kembali. Ardhito Pramono. Secara gamblang, Ardhito Pramono jujur dirinya pernah mencoba memakai obat-obatan hingga nyaris overdosis. Pengalaman nyaris overdosis itu membuat Ardhito Pramono seperti mati suri. Arwahnya seolah keluar dari tubuh tanpa ia sadari, sehingga ia bisa melihat dirinya sendiri. Ardhito Pramono saat itu memang menginginkan dirinya meninggal. Namun tak lama setelah ia menyerahkan dirinya pada kematian, ia merasa diangkat ke kursi kayu. Lalu ada sinar terang menyorotinya, terdengar suara gema yang berbicara padanya. "Lu mau main gitar apa lu mau diam aja?" Cerita kelam Ardhito Pramono tak berhenti sampai di situ. Tak segan, ia menceritakan tentang depresi yang dialaminya. Johnny Iskandar. Tak hanya sekali, Johnny Iskandar pernah 2 kali mati suri. Salah satunya karena menyentuh besi yang terkena kabel listrik yang masih aktif. Mati suri yang dialaminya ini hanya 5 menit, namun dalam waktu singkat itu, ia melihat jasadnya sendiri. Sementara mati suri yang pertama ia alami saat sedang bersemedi. Citra Prima. Presenter dan para psikolog Citra Prima pernah mengalami mati suri saat usianya 9 dan 11 tahun. Kejadian pertama ini terjadi saat ia tergulung ombak di pantai Parangtritis. Saat tak sadarkan diri, Citra mengaku bertemu dengan sosok yang ia yakini sebagai Nyi Roro Kidul. Mat Solar. Pemain sitkom Bajaj Bajuri ini juga pernah mengalami mati suri. Bahkan saat mengalami mati suri, Mat Solar mengaku melihat jasadnya. Bahkan ia merasa rohnya berjalan di atas tubuhnya sendiri. Lepas dari mati suri yang ia alami, kondisi kesehatan Mat Solar juga sempat memburuk beberapa tahun lalu karena terkena stroke. August Melas. Aktor senior August Melas mengaku sempat mengalami mati suri saat usia remaja. August bercerita jika dirinya pernah mengalami kecelakaan saat membonceng motor sahabatnya. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat di Surabaya dan mendapatkan pertolongan secepatnya. Namun, petugas medis menyatakan nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Namun saat dalam keadaan tak sadar itu, August mengaku justru ia merasa sadar dan bisa mengetahui serta mendengar semua kejadian di sekitarnya. Ia juga mengalami kejadian yang menurutnya, pemandangan yang mulia dan sejuk. Apa yang ia nazarkan sehingga kemudian diberi kesempatan hidup kedua, dan mampu memaknai pengalaman magis itu untuk menjadi pedoman hidup dan religi.